Ya, teman-teman sekalian, setelah teman-teman menuntaskan inventarisir aset hutang dan modal, maka teman-teman sudah memiliki angka nominal untuk neraca saldo. Silakan masukkan nominal neraca saldonya ke software yang teman-teman gunakan. Dan kita akan lanjutkan ke langkah 7 dalam penyusunan financial blueprint, yaitu menentukan metode pencatatan. Saat kita ngomongin metode pencatatan, ada dua metode pencatatan yang perlu untuk kita pilih, teman-teman sekalian. Ada yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan biaya, serta yang terkait dengan pencatatan persediaan dan HPP. Sekali lagi ya, yang pertama adalah terkait dengan pengakuan pendapatan dan biaya, yang kedua terkait dengan pencatatan persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan. Kita akan mulai dari memilih metode yang pertama dulu. Ya. Saat kita ngomongin pengakuan pendapatan dan biaya, pada dasarnya ada dua pilihan yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah basis kas atau cash basis, dan yang kedua adalah basis akrual atau accrual basis. Kita akan ulas satu persatu ya, apa itu basis kas dan apa itu basis akrual. Teman-teman sekalian, ya, saat kita memilih untuk menerapkan basis kas, maka pendapatan dan biayanya itu diakui apabila ada arus penerimaan dan pengeluaran uang, gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, dalam basis kas pencatatan itu dilakukan hanya apabila ada uang masuk atau ada uang keluar dari kantong kas kita, mungkin dari kantong kas tunai, mungkin dari rekening bank. Ya. Nah, jadi kalau ada real uang masuk, uang keluar, barulah itu dicatatkan. Sehingga ya, penjualan yang dilakukan secara kredit atau piutang itu tidak dicatat. Baru dicatatkannya nanti pada saat uangnya diterima atau pada saat klien kita melunasi penjualannya, melunasi kreditnya kepada kita. Nah, itu kalau kita menggunakan basis kas. Kata kuncinya adalah pencatatan dilakukan hanya apabila ada arus penerimaan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan apabila kita menerapkan basis akrual atau accrual basis, pencatatan atau pengakuan pendapatan dan biaya itu sudah dilakukan pada saat terjadi transaksi, ya, saat barang atau layanannya sudah diterimakan meskipun uangnya belum kita terima atau uangnya belum kita bayarkan kepada vendor kita, gitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau basis akrual, pada saat barang atau jasa layanannya itu sudah diterima ya, atau sudah kita berikan, ya, maka saat itulah transaksinya sudah dicatat, gitu. Ya. Nah, kami contohnya gimana sih biar lebih kebayang? Yuk kita pilih ya, kita lihat ya. Oke, ini adalah contoh pencatatannya ya. Katakanlah ada transaksi seperti ini ya. Penjualan produk 10 juta, dibayarnya bulan depan. Bila teman-teman menerapkan basis kas, maka tidak perlu ada pencatatan untuk transaksi seperti ini. Kenapa? Karena kan uangnya belum diterima. Gitu. Namun, bila teman-teman menerapkan basis akrual, ya, transaksi ini sudah dicatatkan. Piutang di debit dan pendapatan penjualan di kredit. Artinya, ya, pada transaksi ini pendapatan itu sudah diakui meskipun uangnya belum diterima. Ya, tapi pendapatannya sudah diakui, sudah dicatatkan. Oke, itu contoh transaksi yang pertama. Ya. Transaksi lainnya, misalnya gimana? Nah, pada saat ada penerimaan piutang atas penjualan 10 juta itu, ya, barulah yang basis kas itu melakukan pencatatan. Kas atau banknya di debit dan pendapatan penjualannya di kredit. Artinya, pada basis kas, pendapatan baru diakui pada saat uangnya diterima, gitu. Ya, meskipun penjualannya sudah terjadi bulan lalu, gitu ya. Tapi baru dicatatkan pada saat uangnya diterima. Nah, sedangkan untuk basis akrual, ya, tinggal tuker kantong aja, gitu. Yang tadinya piutang berkurang 10 juta, ya, kas dan banknya bertambah 10 juta. Gitu. Oke, itu adalah untuk contoh transaksi pendapatan atau penjualan. Gimana kalau biaya? Yuk kita lihat. Ya, ini contoh lainnya ya. Penerimaan DP 5 juta. Ya.
Untuk basis kas, itu sudah langsung dicatatkan sebagai pendapatan penjualan. Nah, jadi uangnya masuk, dicatatkannya sebagai pendapatan, langsung diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk yang basis akrual, ya, uangnya masuk kas dan bank, tapi belum diakui sebagai pendapatan. Itu barulah pendapatan diterima di muka. Dan baru diakui sebagai pendapatan nanti pada saat barangnya sudah diterima, diserah terimakan atau proyeknya sudah selesai dilaksanakan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, pengiriman invoice pelunasan. Kalau di basis kas itu tidak dicatatkan. Kenapa? Ya kan tidak ada uang keluar masuk saat kirim invoice. Nah, namun pada basis akrual, ya, apabila terjadi transaksi pengiriman invoice pelunasan, dicatatkan sebagai pendapatan diterima di muka, di debit, ya, kemudian piutangnya di debit, ya, dan pendapatan penjualan di kredit. Nah, jadi dia baru diakui ya, pada saat diakui sebagai pendapatan pada saat invoice pelunasan dikirimkan. Atau artinya di sini adalah pada saat proyeknya sudah selesai atau pada saat barangnya sudah diterima sepenuhnya oleh klien kita. Oke, Oke. Inilah beberapa contoh transaksi dan perbedaan pada saat kita menerapkan basis kas dan basis aktual. Dan kalau kita tarik secara umum lagi, apa sih pros and cons menggunakan basis kas dan basis aktual? Teman-teman tentu bisa melihat bahwa salah satu pros dari basis kas adalah dia lebih praktis, ya, lebih sederhana. Kenapa? Ya kan karena baru pencatatannya itu dilakukan berbasiskan uang masuk uang keluar. Ya. Kalau kita ngomongin mutasi rekening gitu misalnya ya, kalau ada mutasinya baru dicatatkan. Kalau misalnya nggak ada, ya belum dicatatkan dulu. Itu adalah pros and cons untuk pros untuk basis kas. Sedangkan cons-nya adalah basis kas ini tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat kita sudah kirim barang, ya, barang sudah diterima oleh customer kita, tapi dia belum bayar, itu kita belum akui sebagai pendapatan. Padahal pada dasarnya transaksi di situ sudah terjadi. Transaksinya apa? Yaitu barangnya sudah diterima. Nah, sehingga pendapatannya itu belum diakui pada saat itu, baru diakui nanti pada saat uangnya diterima. Nah, itu tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Itu adalah cons untuk basis kas. Nah, sedangkan untuk basis akrual, pros-nya adalah kita bisa mencatat transaksi sesuai dengan kejadiannya. Jadi saat transaksi terjadi, di situ langsung diakui pendapatan ataupun biayanya. Sehingga mencerminkan kondisi keuangan dengan lebih akurat, utamanya yang kaitannya dengan laba rugi dan hutang piutang, gitu ya. Sedangkan cons-nya adalah ya secara teknis pencatatannya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan basis kas. Itu adalah pros and cons untuk basis kas dan basis aktual. Nah, kira-kira untuk terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya, metode mana yang lebih cocok dengan bisnis teman-teman saat ini? Silahkan teman-teman tentukan. Setelah ini, kita akan melanjutkan dengan penjelasan metode pencatatan yang berikutnya, yaitu metode pencatatan yang terkait dengan persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian.